Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas FMEA. FMEA singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis, yaitu merupakan salah satu core tools analysis untuk menganalisa kegagalan dan efek daripada produk maupun proses yang berpotensi terjadi di masa depan. Bedanya dengan RCA atau Root Cause Analysis, yaitu kalau RCA dilakukan setelah kejadian atau disebut dengan reaktif, sedangkan FMEA dilakukan sebelum kejadian atau istilahnya preventif. Sejarah FMEA pertama diterapkan oleh tentara Amerika Serikat pada tahun 1949, kemudian diadopsi oleh NASA untuk program luar angkasa Apollo pada tahun 1960-an, dan pada akhir 1970-an Ford Motor Company memperkenalkan FMEA ke industri otomotif, dan sekarang tidak hanya perusahaan otomotif, bahkan hampir semua jenis perusahaan menerapkan FMEA. Manfaat atau benefit perusahaan jika menerapkan FMEA yaitu meningkatkan kualitas dan keamanan produk, mengurangi waste. Otomatis jika kita mengurangi waste, berarti kita juga mengurangi biaya produksi. Mudah dalam melacak tindakan-tindakan yang pernah diambil untuk mengurangi resiko, memenuhi persyaratan dan kepuasan pelanggan atau konsumen, dan meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Jenis FMEA ada 4. Yang pertama yaitu sistem, yaitu dilakukan pada tahap awal melakukan konsep sistem dengan tujuan untuk mencegah potensi kegagalan sistem. Yang kedua yaitu desain, yang dilakukan sebelum prototipe keluar dengan tujuan untuk mencegah potensi kegagalan desain. Dan yang ketiga yaitu jenis FMEA proses, yaitu FMEA yang dilakukan sebelum produksi massal dengan tujuan mencegah potensi kegagalan pada proses. Dan yang terakhir yaitu jenis service, yaitu FMEA yang dilakukan sebelum melakukan service ke customer dengan tujuan mencegah potensi kegagalan pada saat service. Akan tetapi jenis FMEA yang familiar dan sering diterapkan di perusahaan adalah jenis desain dan proses. Ya, 2 jenis desain ini ya. Komponen FMEA. Komponen FMEA terdiri dari potensi resiko pada setiap proses. Kemudian potensi resiko tersebut kita beri nilai severity atau tingkat keparahan. Kemudian kita beri nilai juga occurrence, yaitu tingkat frekuensi, dan detection, yaitu tingkat kemampuan deteksi. Untuk nilai RPN atau Risk Priority Number diperoleh dari nilai severity dikali nilai occurrence dikali nilai detection. Kemudian kita memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan dan mana yang harus diprioritaskan dengan melihat nilai RPN. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi dengan menghitung kembali RPN setelah tindakan dilakukan.
Menentukan skala. Kita bisa lihat di sini adalah tabel untuk menentukan skala severity, accuracy, dan detection. Di sini dimulai dari rating 1 sampai dengan 10. Berurutan ya. Nilai 1 itu yang istilahnya tidak parah. Kemudian kedua di atasnya 1. Kemudian ketiga lebih parah lagi dan seterusnya sampai ya tingkat yang terparah itu kita beri nilai 10. Untuk langkah FMEA menurut McDermott dan kawan-kawan itu ada 10. Yang pertama adalah meninjau proses atau produk. Yang kedua melakukan brainstorming terhadap moda kegagalan potensial. Yang ketiga adalah mendaftar potensi efek yang ditimbulkan untuk setiap moda kegagalan. Yang keempat yaitu menetapkan peringkat severity untuk setiap efek yang ditimbulkan. Yang kelima adalah menetapkan peringkat accuracy untuk setiap efek yang ditimbulkan. Keenam yaitu menetapkan peringkat detection untuk setiap efek yang ditimbulkan. Yang ketujuh yaitu menghitung risk priority number untuk setiap efek yang ditimbulkan. Yang kedelapan yaitu memprioritaskan mode kegagalan yang akan ditindaklanjuti. Kesembilan yaitu mengambil tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi mode kegagalan yang berisiko tinggi. Yang ke-10 yaitu menghitung hasil risk priority number setelah mode kegagalan dikurangi atau dihilangkan. Template FMEA ini saya download dari juran.com ya. Tapi contohnya ini saya bikin sendiri. Ini saya memberi contoh, misalkan kita akan membuat kopi, dimana kopi ada proses menuangkan gula. Potensi kegagalannya yaitu salah ambil gula, jadi ambil garam. Potensi efek ke customer karena defek tersebut adalah kopi jadi asin. Maka kita beri severity di sini 10 ya. Kalau kopi kemanisan atau kurang manis mungkin itu enggak terlalu parah ya, tapi kalau kopi sampai terasa asin, nah itu menurut customer pasti parah. Makanya ini diberi severity 10. Untuk potensial cause di sini warna dan bentuk sama dan tidak ada label atau identitas. Kita beri nilai accurate 3 ya. Untuk current process control di sini dicicip sebelum dituang. Kadang yang membuat lupa, jadi detection di sini kita beri 4 ya. Kadang malas juga ngapain dicicipin gitu ya. Untuk RPN 10 kali 3 kali 4 ini sama dengan 120 nilainya. Dan action recommended itu memberi label atau identitas pada masing-masing toples. Responsibility dan target date itu dilaksanakan oleh Ibu pada tanggal 1 Februari 2022. Nah, action taken ini setelah dilakukan ya, kita memberi catatan di sini. Kemudian kita juga melakukan evaluasi setelah kita melakukan tindakan ini, action recommended.
Nah, nilai severity, occurrence, dan detection itu berapa? Nanti kita hitung RP-nya ini sebagai evaluasi ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.